kita khususnya yang diwarnai hijau itu sudah dilaksanakan, ya. Sedangkan yang kuning itu on progress, termasuk kegiatan yang akan didiskusikan pada saat ini yang terkait dengan mikro kredensial itu on progress, karena kita kan sudah menetapkan provider yang akan kita ajak, ya, kita bekerja sama juga para peserta yang sudah mendaftar. Nah, untuk yang merah itu belum dilaksanakan, ya. Jadi untuk yang hijau sudah dilaksanakan, ini mohon dicek lagi teman-teman koordinator program revitalisasi. Untuk yang kuning sedang proses, dan untuk yang merah itu belum. Dan insya Allah waktu kita kan sampai bulan Desember, sehingga insya Allah pada Desember ini kita sudah bisa menyelesaikan semua kegiatan dan kita dapat melaporkan segala pertanggungjawaban ke Dikti, gitu ya. Kemudian hal yang lain mungkin juga perlu saya sampaikan terkait dengan anggaran, ya, bahwa inilah anggaran yang sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu dari UPI, ya, ke setiap LPTK, dan ada beberapa yang belum diusulkan. Jadi belum disampaikan oleh UPI itu karena LPTK belum mengusulkan, yaitu dari Universitas Negeri Yogyakarta itu baru 2 program yang mengusulkan. Sedangkan yang LPTK lain rata-rata sudah mengusulkan 5 program, dan terakhir mungkin yang program mikro kredensial ini yang kita akan nanti sampaikan ke Bapak dan Ibu. Untuk yang kredensial, kondisinya seperti ini sampai sebelum tadi malam, Bapak Ibu, ya, sampai satu malam ini kondisinya seperti ini. Orbit itu 184 yang Pak Sasim, ya, ada 184 orang dengan jumlah 66, 97 dan 21, dan juga sepertinya nanti ada perubahan lagi, tetapi tidak jauh dari 184. Awalnya kan 170 ya Pak Sasimnya, sekarang naik 184. Kemudian digital sekolah itu ada 60, ya. Ya. Di program nomor 5 itu 36 dan 7 itu 24. Untuk MAIS itu 33, ya. Kemudian untuk Hektip, nah ini Hektip dan Binar Akademik ini yang jumlahnya sedikit, ya, di bawah standar yang diharapkan. Hektip itu ada 13 untuk 4 program, sehingga Binar Akademik juga ada 11 untuk 3 program, ya. Totalnya ada 301. Jadi Prof. Didi, total semua peserta untuk mikro kredensial dosen ini adalah 301. Ini untuk semua, dan hasil tadi malam universitas, ya? Enggak, iya, untuk semua universitas, karena satu universitas 43 orang Pak Didi. Iya. Ini juga mohon maaf Bapak dan Ibu, ada mungkin beberapa teman yang mendaftar tidak bisa diikutsertakan dulu karena memang jumlahnya terbatas. Seperti dari UPI yang mendaftar itu sampai 67 orang, sebagian sudah mengikuti program lain di revitalisasi ini, dan sebagian memang sementara mohon maaf tidak bisa kami ikutkan karena memang terbatas hanya 43 orang. Kecuali mungkin nanti ada perubahan-perubahan, ya, setelah ini. Kemudian hasil rapat tadi malam kami akhirnya memutuskan sementara seperti ini. Nah ini. Jadi yang tadinya ke program 9, 10, 11, 12 di Aktif dan 13, 14, 15 di Binar Akademik, kami sarankan masuk ke sini, ke Aktif Indonesia program 11, ya.
Sehingga di sini 24, jadi sudah memenuhi minimal kelasnya gitu ya. Tadi Aira Tapi udah kalau kan Bapak ya? Ibu tidak berkenan, mungkin nanti bisa didiskusikan Bisa agar udah. Aira udah tadi udah ke WA. kita memperoleh kesepakatan yang paling baik. Tapi minimal tadi hektif itu kan ada berarti 15 orang minimalnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk anggaran ya, untuk anggaran biaya pelatihan bersertifikat ini memang sudah sepakat setiap provider itu dananya 5 juta ya untuk setiap program, dan setiap LPTK itu akan memperoleh dana sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, ada 279 juta ya. Nah, 500. Kemudian untuk program cascading-nya nanti sementara dosen diminta membuat program diseminasi ya, membuat program dulu ya, membuat program diseminasi. PR-ku udah membuat program Syukur-syukur nanti ada anggarannya di LPTK masing-masing. Itu nanti bisa dilaksanakan cascading-nya. Tapi minimal membuat program dulu untuk mahasiswanya. Itu ada anggaran satuannya setiap dosen 1,5 juta gitu ya. Cuma Jadi untuk 1,5 juta dari 297,5 juta itu untuk dibayarkan ke provider itu 5 juta untuk 43 orang, dan untuk dosen untuk membuat program diseminasi itu 1,5 juta. Sementara itu mungkin bisa saya sampaikan. 1,5 juta PR-nya susah Sambil benar. menunggu buset, saya pikir mungkin nanti setiap provider bisa menyampaikan kapan kegiatan akan dilaksanakan. Gitu ya. Syukur-syukur sudah ada jadwalnya, sehingga mungkin nanti teman-teman bisa menyiapkan diri. Gitu. Oke, sementara itu dari saya. Oh ya, ini grup WA-nya sudah ya tadi ya? Apa enggak? Grup WA-nya sudah dikirim lewat chat ya, Bapak dan Ibu. Alvanifil emang ada Bu? Sementara Alvanifil itu, apa? terima kasih. Assalamualaikum kayaknya warahmatullahi anak ini deh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Terima Latifah kasih bukan ya? kepada Ketua Ibu. Tim Revitalisasi LPTK tahun 2021, Bapak Dr. Rudi Susilana yang telah Bukan memaparkan anak ini, program Bukan 5 cuma 3 ini. microcredensial bagi dosen LPTK ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, jumlahnya masih terbatas Bapak dan Ibu untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkelanjutan lagi dan lebih banyak lagi pesertanya. Amin. Untuk kesempatan pertama, saya sampaikan dulu untuk dipersilahkan kepada para koordinator program dari setiap LPTK. Barangkali ada yang mau disampaikan, terutama tadi terkait dengan realokasi program peserta ke program yang lain. Silahkan, kesempatan pertama saya berikan kepada Unimed, Pak Riki. Halo. Yes, ya Mas. Silakan, Pak Riki. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Warik 1 UPI, Pak Rudi, Mas Angga, dan para provider yang berhadir pada ruangan Zoom hari ini. Izin Pak Rudi, Mas Angga, kami kemarin kan ada 3 yang di Binari Akademik. Nah, dan ada tiga dosen yang mendaftar ke sana. Kemudian berdasarkan keputusan tadi malam akan dipindah ke Python ya Mas Angga ya. Ya. Nah, berdasarkan latar belakang keilmuan Pak Rudi, teman-teman dosen itu tidak sesuai di situ gitu Pak. Jadi izin kalau boleh pindah ke ada rekomendasi yang 3 ya, sebelumnya digital analytic, product development, dan digital analytic, berkeinginan pindah untuk ke data science di program 527. Seperti itu Pak. 527. Data science, keterampilan masa depan, sama digital marketing training for trainer yang plus BNSP itu Pak Rudi. Oke. Izin Pak. Pak Angga dicatat dulu ya. Ini kenapa Pak? Dia dari prodi apa gitu?
ada dari prodi bahasa, ada juga yang dari matematik, tetapi keinginannya untuk di data science training for trainer itu, Pak. Ada yang dari teknik bangunan, dari jadi ya, 4 ya Pak ini bidang akademik itu kan 4 UNMED itu. Digital marketing 1, digital analysis 2, product development-nya 1. Kemarin 1 memang udah masuk ke Python itu, Pak. Udah pindah. Iya. Oh, mau. Oke. Oh, Pak dari 4 ini udah pindah. Belum ya? Oke, nanti kita data lagi, Pak. Oke. Artinya dari Unimed tidak ada yang masuk ke 1 ke Python, Pak. Saito ya, 1 Python ya. 1 Yang- Python. Oke, Yang baik. dari Binar pindah ke yang tadi, Pak ya. Iya, Pak. Kedua, ke 7, ke 4. 527, Pak. 527 ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita coba di ini lagi. Baik. Silakan dari yang lain. Mungkin Pak Baik, Angga. terima kasih Pak Riki dari Unimed. Selanjutnya Pak Adri dari UNP. Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak WR1 UPI Pak Didi, kemudian Pak Rudi selaku koordinator utama program Hibah LPTK ini, serta Bapak Ibu Wakil Rektor 1 seluruh LPTK mitra di dalam kegiatan Hibah LPTK ini, dan teman-teman koordinator PIC program, PIC keuangan, Hibah LPTK, dan Bapak Ibu Dewan Dosen beserta microkredensial yang berbahagia. Mungkin Pak Angga nggak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riki, sesuai dengan edaran yang Pak Angga sampaikan kemarin bahwa salah satu provider kita itu Binar, itu kemudian paket pelatihan yang ditawarkan itu digabung ke Hack Aktif 8, dan hanya 1 program yaitu Intro Python kalau saya nggak salah. Nah, kita sudah sampaikan kepada seluruh dosen kita, insya Allah semuanya bersedia. Tapi kemudian ada beberapa yang memang nggak khawatir untuk mengikuti ke Intro Python karena memang background-nya tidak ada sama sekali di programming, sehingga kemudian memungkinkan enggak kalau Bapak kita ini, Bapak Ibu dosen kita ini dimigrasikan ke digital marketing misalnya. Jadi seperti itu Pak Angga, nanti insya Allah koordinator program 5 kita Pak Oki itu akan coba untuk mendata ulang dari teman-teman dosen yang ada 4 orang yang mendaftar di Binar dan 4 orang juga yang mendaftar di Hack Aktif, itu untuk dipetakan ke bahagian mana. Cuman sementara instruksi tadi pagi kita sampaikan ke grup dosen itu sesuai dengan arahan Pak Angga, semuanya masuk di kelas Python gitu. Terima kasih Pak Angga. Oke, Pak Angga, Terima kasih, Pak. sebelum ini coba Pak Bu dari Hektif, Mbak Piki, halo, ada Mbak Piki, atau yang mewakili Mbak Piki ada Hektif? Halo? Ya, selamat pagi. Dari Hektif, siapa Hektif yang mewakili? Halo, selamat pagi Pak Rudi. Oke, Bu Jessica yang mewakili ya. Iya, betul Pak. Oke, mohon informasi terkait dengan program Intro to Python for Data Science itu apakah boleh diikuti dari yang bukan orang eksakta mungkin ya? Iya. Ya, jadi Pak, mungkin untuk teman-teman sekalian juga, kebetulan untuk program di Hacktivate ini memang didesain khusus untuk orang-orang yang mungkin tidak ada technical background ya. Jadi tidak ada background untuk IT Pak. Jadi sebetulnya untuk teman-teman yang mau join program Intro to Python untuk data science mungkin tidak perlu memerlukan
technical background atau IT background Pak. Jadi dari program apa saja terbuka dan bisa juga join untuk program ini Pak. Bisa mengikuti juga Pak maksudnya. Oke, berarti boleh dari umum Pak ya? Betul. Ya. Pak Ardi, ini Ya, sudah disampaikan Pak Ardi. oleh Bu Jessica Pren dari Aktif ya. Ya, Itu katanya tidak harus dari orang eksakta gitu ya. Dan bisa Ya. diambil oleh orang-orang dari manapun kan gitu ya. ya. Artinya Oke Pak tidak perlu Rudi. pindah menurut saya gitu ya. Oke, kalau memang demikian, berarti kan kekhawatiran yang disampaikan oleh dosen kita, karena kan ada tugas tambahan ini setelah Bapak Ibu dosen kita menuntaskan trainingnya, akan ada diseminasi kepada mahasiswa, seperti yang disampaikan Pak WR1 tadi, adanya program-program microcredensial ini yang sudah diikuti oleh dosen kita untuk disebarluaskan juga ke kalangan mahasiswa. Jadi kalau memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Jessica tadi bahwa technical background itu tidak dibutuhkan dan kemudian metode yang disampaikan di dalam training ini betul-betul diberikan kepada newbie lah istilahnya untuk Python, saya mungkin akan menyampaikan hal ini nanti kepada teman-teman yang mungkin juga di dalam Zoom ini udah hadir gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan masalah latar belakang yang mungkin dari ilmu sosial dan lain sebagainya, akan tetap bisa mengikuti Python programming untuk data science ini. Kita akan coba nanti Pak Rudi koordinasi dengan teman-teman yang ada di UNP yang mengikuti program di Binar dan Hack Aktif untuk tetap bertahan di program ini. Gitu. Makasih Pak Rudi. Ya. Atau Makasih Pak mungkin Ardi. ada Bapak Dan Ibu ini dosen Pak yang Ardi, dari UNP yang tadi minta pindah memberikan tanggapan, silakan. Pak Ardi, mungkin saya perlu jelaskan juga Ya yang Pak Rudi. namanya cascading itu kan mungkin dilaksanakannya tahun depan ya. Oh enggak sekarang ya Pak Rudi LPTK ya. bisa LPTK punya anggaran sendiri untuk cascading. Jadi untuk yang tugas dosen tahun ini adalah membuat program, Pak. Dan itu nanti akan dibantu oleh teman-teman dari provider. Dan mereka juga waktu rapat sebelumnya itu kan mereka juga akan mendampingi kita ketika nanti ada kegiatan cascading. Jadi cascading itu untuk mahasiswa karena anggarannya tahun ini belum ada, saya pikir tahun depan, dan itu tentunya teman-teman provider waktu itu sudah bersedia untuk mendampingi Bapak Ibu melaksanakan kegiatan cascading hasil dari kegiatan mikrokredensial tahun ini begitu. Oke, makasih Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Rudi. Sebelum Pak Ruslan, mohon maaf Pak Ruslan, kami sampaikan berikan kesempatan kepada dari UM, Pak Suyono, Prof Suyono atau Pak Imam untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan perpindahan dosen ke program. Pak Prof Suyono, halo. Atau Pak Imam, halo. Atau Ibu Nunung mungkin? Baik, Mas Angga. Ya, siap. Baik, Pak Imam, silakan Pak Imam. Rudi, Mas Angga, Pak Didi. Ada 5 orang yang milih 9, 10, 12, 13, 15 ya, ada 5 orang. Tampaknya beliau tidak pindah yang disarankan, tapi pindah yang lain, Mas Angga. Itu aja, ya. Saya, ya. Oh, baik. Berarti nanti akan ada realokasi ke program yang lain ya? Yang lain, yang lain. Itu. Berarti ada 6 Pak yang di data kami. Nah, yang satu tetap. Yang satu Python ya, tetap ya? Tetap, yang satu. Oke, berarti kalau Yang 5. Ya. Yang 5 berarti. Oke, siap, Prof. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Baik. Ya, sebelum ke teman-teman Ada, yang bukan, lain, koordinator Bukan, program tidak ada. dari UNJ atau UNM, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau UNJ itu sudah fix 43 di satu program keterampilan masa depan, betul ya, Bu Ya, Neneng? betul Bapak. Ya. Iya, maaf saya tidak Ya, off siap. kamera. Ya, terima kasih, itu sudah sesuai arahan pimpinannya Bu ya, saya di satu Iya, kelas kan gitu ya. Oke. Iya, berdasarkan rapat internal sebelum saat kita memutuskan memilih. Ya. Baik, terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya Iya. Pak Gunarso dari UNY mungkin? Atau teman-teman dari UNY perwakilan? Pak Surono? Oh, nampaknya belum hadir.
dari Pak Sultan UNM. Siap, Angga. Siap, silakan Pak Sultan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Didi, Pak Rudi, Pak Angga yang saya hormati. Ya, terkait dengan program mikrokredensial program 5 di revitalisasi LPTK, arahan di UNM itu bahwa teman-teman diminta untuk mengikuti 2 program Pak Angga. Yang pertama, Artificial Intelligence, yang kedua, keterampilan masa depan 4.0 untuk pendidik. Nah, ini yang kami distribusikan dan juga sudah dialokasikan distribusinya. Nah, itu juga kemarin ditentukan oleh pimpinan bahwa 24 untuk AI dan 19 untuk AI dan 24 untuk keterampilan masa depan. Nah, yang kami ingin tahu nanti lebih lanjut Pak Angga terkait dengan jadwal dan prosesnya itu. Bagaimana pelaksanaan mikrokredensial ini? Karena teman-teman juga butuh untuk penyesuaian terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Misalnya kapan akan dimulai, kapan berakhirnya, dan nanti seperti apa proses pertemuan setiap pekannya. Kemudian yang kedua, dari informasi Pak Rudi tadi juga sudah disampaikan terkait dengan cascading. Cascadingnya itu kan tadinya kita mengira bahwa akan didiseminasikan ke mahasiswa, tapi informasi terbaru dari Pak Rudi itu nanti membuat program. Nah, ini juga perlu kejelasan dari PIC di Bandung, begitu Pak Angga, apa yang mesti kami siapkan. Ya, terima kasih untuk 2 hal itu, Pak Angga. Baik, terima kasih Pak Sultan dari UNM. Dari UNY tadi terlihat ada Pak Warek 2. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu, Pak Edi Purwanta. Oh, baik. Belum sepertinya ya. Baik, untuk selanjutnya ada yang raise hand, Pak Ruslan, Wadek 1 LPTK. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat tayangan Pak Rudi tentang program-program ini melalui, mohon izin Pak WR1 melalui Pak Sultan yang ada juga di sini. Saya ingin mengkonfirmasi khusus untuk provider Orbit ini, ada saya lihat JP66 ini untuk kewirausahaan untuk pendidik, tetapi saya tidak melihat ada wakil dari UNM. Kalau misalnya itu masih boleh ditambahkan ke sana atau gimana, saya ingin penjelasan mungkin nanti melalui pihak universitas. Dalam hal ini yang hadir ini Pak Sultan untuk diberikan informasi lebih lanjut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ruslan. Enggak, Pak Rudi? Ya, silakan ya Pak Sultan difasilitasi. Yang penting menurut saya standar kelasnya jangan berubah ya gitu. Ya. Kalau tadi misalnya masih di Orbit saya mikir nggak ada masalah. Jadi kalau nanti misalnya dari 19, 20, ya mungkin bisa jadi dari 20 itu yang ada di keterampilan masa depan bisa pindah 4 ke kewirausahaan Pak Sultan gitu ya. Ya, itu kemarin pemilihan kursnya Pak Rudi dari Pak Warek 1 UNM yang menentukan, dan kalau misalnya perlu ada penyesuaian itu berarti kami perlu diskusikan juga dengan beliau terlebih dahulu. Oh gitu. Nah. Ya. Oke, kira-kira besok. Baik, saya tambahkan sedikit karena itu senantiasa kita harus memperhatikan bahwa visi UNM itu diantaranya adalah kewirausahaan. Maksud saya begitu Pak Sultan. Dan itu kompetensi-kompetensi itu banyak di kita, itu bisa lebih dikembangkan. Ya. Itu Pak Sultan. Baik Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruslan dan juga Pak Sultan. Untuk jumlah 43 itu memang untuk tahun ini. Nah, apabila dari LPTK akan menambah dengan dana dari LPTK itu diperbolehkan. Ini misalkan di FT UNM itu ada dana untuk menambah dosen, dipersilahkan Pak Ruslan, dan ini harga spesial. Harga spesial itu udah diskon dan juga subsidi, jadi harganya demikian gitu. Teman-teman provider juga sudah menyampaikan. Jadi begitu ya Pak Ruslan. Terima kasih. Barangkali mau menambah diperbolehkan. Nanti kami koordinasi dengan Pak Sultan. Jumlahnya universitas ya. Saya kan secara adat lah.
Ada di Makassar di sana ya, Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Pak Sudi. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman dari UNM. Waalaikumsalam. Saya pikir ginilah Pak Angga ya, Bapak Ibu provider kita sudah punya gambaran sebetulnya sekarang. Nah kalau nanti ada perubahan, mohon perubahan itu tetap dalam satu provider ya, supaya kelasnya tetap gitu ya. Dan mungkin besok Pak Angga, besok jam berapa ya, mungkin jam sore lah, besok jam 4 mungkin clear daftar peserta dengan program yang diambilnya itu sudah clear ya Pak Sultan ya, kalau nanti ada perubahan. Siap, besok sore lah, besok sore. Siap. Supaya teman-teman provider tidak bingung juga kapan mulai. Padahal Pak Sachin itu udah mau besok katanya mulai. Jadi mundur lagi kan gitu ya. Oke Pak Angga, Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua, Bapak dan Ibu. Untuk UNY belum, atau ada yang mau mewakili dari UNY? Satu lagi, Bapak dan Ibu. Pak Gunadi nggak ada? Belum hadir Pak. Pak Surono juga. Ada Pak Warek, tapi sepertinya belum bisa on mic. Oke, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada dari UNY boleh raise hand Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya sesi pemaparan dari teman-teman provider kepada ini dulu mungkin ya, Hektif dulu melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Ibu Jessica. Halo Ibu Jessica, silahkan Ibu, perencanaannya seperti apa? Ya, jadi seperti yang udah di-meetingkan dengan Pak Rudi dan Pak Angga juga semalam, terkait pemindahan beberapa peserta yang mengikuti program dari BINAT ke program yang ditawarkan oleh Activate, yaitu Intro to Python for Data Science. Sekali lagi mungkin saya mau memberikan klarifikasi kalau untuk joining Intro to Python, kelas Intro to Python dari Activate itu tidak memerlukan technical background seperti itu ya. Jadi mungkin untuk lama pelatihannya dan juga paket pelatihan dan juga metode belajar mungkin kami bisa sampaikan lebih lanjut nanti ketika sudah ada detail terkait mungkin final participants untuk kelas Intro to Python ini ada berapa banyak. Untuk overview-nya mungkin lama pelatihannya kami ada di 16 pertemuan in a span of 8 minggu, jadi 2 kali pertemuan dalam per minggu. Tadi juga ada pertanyaan ya, kira-kira untuk schedule atau kayak mulai pertemuannya itu dari kapan? Kebetulan dari Untuk internal lain kami ada internal instructor, jadi untuk memulai pelatihan mungkin kami mengikuti saja dari timeline dari program micro credential ini ya Pak. Mungkin so far pemaparannya dari kami seperti itu dulu. Saya kembalikan lagi ke Pak Angga. Baik, terima kasih Ibu Jessica dari Active Aid. Begitu ya Bapak dan Ibu, jadi nanti akan disampaikan selanjutnya, dan juga tadi link grup Bapak dan Ibu nanti bisa berkomunikasi juga dengan teman-teman dari para provider di grup tersebut. Untuk selanjutnya MICE Enterprise yang bekerja sama dengan Microsoft Teams. Halo Ibu Ning. Ya, selamat pagi Pak Angga dan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, dari kami pada dasarnya sudah menjadwalkan agendanya. Dari kami total pertemuannya itu untuk sesi, kan kami dibagi ya antara sinkron dan asinkron. Nanti ini untuk pertemuan sinkronnya itu selama 24 kali pertemuan dengan durasi pertemuan 2 jam. Kemudian untuk sesi untuk sesi asinkronnya itu sebanyak 22 jam pada prinsipnya untuk sesi asinkronnya. Nah, itu pada dasarnya jadwalnya beserta jam-jamnya itu sudah kami kirimkan di proposal terupdate kemarin. Nah, kira-kira itu Pak Angga terkait jadwal yang kami ajukan kemarin itu kira-kira dari peserta yang memilih program kami, apakah sudah mendapatkan informasi tersebut atau belum ya Pak ya? Belum Bu, belum. Jadi baru setelah ini bergabung ke grup WhatsApp, dan nanti teman-teman provider juga bergabung, nanti bisa diskusikan lebih lanjut untuk pelaksanaan dan juga pemaparan proposal.
Oke, berarti nanti kami diskusi internal dengan peserta begitu ya Pak ya? Oke. Betul Ibu, betul. Oke, nah kemudian Bapak Ibu mungkin terkait jadwal mungkin kita akan coba diskusikan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bisa alokasikan meeting lagi mungkin ya dengan peserta internal gitu ya, sehingga nanti bisa disepakati waktu yang sama. Pada prinsipnya ini kami juga untuk kalau yang timeline yang kami sudah rencanakan itu dimulai dari tanggal 2 November sampai dengan 15 November dengan durasi jam pembelajarannya 20 jam, sehingga istilahnya memang sesuai yang diharapkan begitu ya, jadi sesuai yang kami sampaikan kemarin. Kemudian nanti untuk masalah bagaimana proses penyampaian materinya, nanti kami akan memanfaatkan Microsoft Teams jadi sebagai kelas virtualnya. Jadi nanti di sana bisa dilakukan 2 aktivitas, baik itu sinkron ataupun asinkron. Jadi semuanya nanti kita tetap bisa terkoneksi kapanpun dan manapun. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ingin ada pertanyaan, nanti bisa langsung disampaikan di Microsoft Teams tersebut. Kemudian nanti dari masing-masing peserta akan kami berikan account Office 365, sehingga nanti bisa bergabung ke dalam kelas virtual tersebut sehingga bisa memanfaatkan fitur secara penuh di dalam Microsoft Teams. Begitu Bapak secara singkat dari program kami. Assalamualaikum Pak Rudi, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ning. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sudah hadir. Ya, mohon maaf nih, barusan rapat dulu sama Bu Sekjen baru selesai. Iya. Jadi saya mendengarkan sudah hampir lebih kurang 15 menit. Ya, alhamdulillah. Mohon ditahan dulu untuk teman-teman dari Digital Sekolah dan juga Orbit. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Ses di Cendikti. Namun sebelumnya kami tadi sudah menyampaikan bahwa sudah terpetakan Ibu Ses untuk para dosennya. Tadi juga ada keinginan dari UNM untuk menambah dengan mungkin nanti biaya dari universitas itu nanti dipersilahkan. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ses, mohon untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara program 5 ini, Bu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Wakil Rektor 1 yang sudah melakukan kegiatan komunikasi dengan tim dari UPI, terutama Prof. Rudi dan kawan-kawan, juga Pak Angga. Yang kedua adalah kepada semua provider yang bergabung pada diskusi tentang progress report dari revitalisasi LPTK, di mana spesifik kegiatannya adalah micro credential untuk teman-teman dari dosen LPTK. Kemudian Bapak Ibu lain yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Pak Rudi dan kawan-kawan dari UPI, juga 7 LPTK lain yang mengikuti program revitalisasi LPTK. Terima kasih banyak sudah mengawal kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, teman-teman LPTK ini menjadi pilot project di mana dosen diberi kesempatan dan didorong untuk meningkatkan kapasitas kompetensinya di bidang digital. Jadi kita sengaja mencarikan program untuk memicu dosen-dosen di LPTK betul-betul menjadi lebih advance dibanding dengan program studi yang lain. Kenapa? Karena kalau di LPTK salah treatment, maka yang akan salah satu tahun angkatan mahasiswa baru, begitu ya. Jadi akan sangat berbahaya kalau teman-teman di LPTK salah treatment. Kalau dokter salah treatment meninggal 1 orang Bapak Ibu, tapi kalau dosen salah treatment yang meninggal 1 generasi. Jadi ini penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mungkin paling getol mencari berbagai macam kesempatan untuk mendorong teman-teman LPTK selalu lebih baik daripada yang lainnya dalam rangka menyongsong era digital dan juga menyongsong Society 5.0 serta mendorong implementasi 8 indikator kinerja utama. Jadi saya betul-betul tidak pernah mencarikan program kepada kelompok perguruan tinggi kecuali kepada LPTK. Jadi ini penting untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar tolong melakukan kegiatan ini sebaik-baiknya sepenuh hati begitu ya, supaya Bapak Ibu selalu menjadi inspirasi bagi program studi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah mendengar dari teman-teman Orbit juga teman-teman dari Microsoft, prinsipnya buat kami Bapak Ibu mau menggunakan platform sendiri dipersilahkan, tapi harus menggunakan kegiatan monitoring pakai Spada Dikti.
Jadi nanti minta tolong Pak Rudi seluruh kegiatan dosen, karena saya ingin tahu nih dosen seberapa eager untuk melakukan kegiatan. Jadi semua dosen yang mengikuti kegiatan yang dibiayai oleh kementerian, seluruhnya beserta dengan pembimbingnya harus mengisi pada dikti setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan dari microcredential. Jadi silabusnya apa, siapa dosennya, hari ini bertemu apa, silahkan tulis di dalam pada dikti. Jadi seperti sekarang kita memonitor microcredential untuk mahasiswa ya Pak, itu Pak Rudi dan teman-teman semuanya. Jadi tidak ada satupun teman-teman dari dosen yang punya alasan untuk tidak mengisi pada dikti. Semuanya, kurikulumnya apa, siapa dosennya, pertemuan ini apa, peningkatan kompetensinya, apa soft skill-nya, apa hard skill-nya, itu tolong dibuatkan laporan-laporan ringkas. Jadi saya bisa memonitor kepada Bu Ning ya, memonitor ini dosen, kalau disebutkan oleh Bu Ning tadi 36 kali tatap muka, ya saya ingin lihat 36 kali tatap muka itu dia dapat apa. Jadi jangan sampai nanti sinkronus cuman pasang nama. Ya, ini negara nyari uang lagi COVID begini udah susah banget. Ya kan, jangan sampai nanti hanya pasang nama itu ya, Bu Ning minta tolong betul. Begitu juga teman-teman Orbit dan yang lainnya. Jadi yang ikutan kegiatan ini Pak Rudi siapa aja selain Orbit dan MS dan Microsoft? Digital Sekolah, Digital Sekolah dan Active Age. 4 ya Pak Angga ya? 4. Binar mengundurkan diri karena sedikit pesertanya. Yang mana tuh Pak? Binar. Binar. Oke. Baik. Jadi saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan setiap pertemuan masing-masing dosen mengisi silabus dengan masing-masing tim providernya. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan untuk laporan. Ya, setiap pertemuan laporan walaupun Bapak Ibu hanya nyimpen waktu atau menyiapkan waktu 10 menit gak apa-apa. Tapi tiap saat dilaporkan. Bapak Ibu dapat apa, Bapak Ibu dapat kompetensi apa, hal yang baru apa, atau yang lama apa, silahkan. Apapun Bapak dan Ibu terkait dengan kompetensi ngisi di dalam pada dikti. Karena ini adalah monitoring kami dan kami harus mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Kalau berhasil, Pak Rudi, maka saya tuh bisa nyarikan uang untuk seluruh dosen LPTK di seluruh Indonesia. Jadi ini penting banget saya sampaikan. Jadi kepatuhan Bapak dan Ibu terhadap akuntabilitas dari program ini, terutama yang untuk yang microcredential, akan menentukan kebijakan apakah kementerian akan membiayai seluruh dosen LPTK untuk meningkatkan kompetensi tahun depan. Begitu ya. Kalau ini jelek Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu menutup 300.000 orang dosen untuk ikut serta. Ya, jadi saya minta tolong betul nih, betul-betul ini sejarah buat kita. Jadi Bapak Ibu, dosen lain belum pernah ada yang saya fasilitasi. Ini betul-betul karena saya tahu kalau teman-teman di LPTK punya dampak yang luar biasa terhadap negara kita 10 tahun yang akan datang. Dan juga beberapa puluh tahun yang akan datang. Jadi penting buat saya ini disampaikan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tolong isi dengan dengan sepenuh hati dan dengan sukacita untuk kegiatan pertemuan dengan 4 provider yang tadi sudah disampaikan. Dan sekali lagi kepada teman-teman dari provider, tolong dicek dan dipastikan bahwa seluruh kegiatan ini terpantau dengan baik oleh sistem kami, karena kami penting untuk melakukan pemantauan hasil dari kegiatan ini, karena tahun depan kalau ini berhasil maka kita akan secara berkala akan melakukan kegiatan diklat dosen secara terstruktur dengan berbagai macam monitoring atau berbagai macam kerjasama yang nanti kita akan lakukan dengan teman-teman yang hari ini menjadi partner kami. Saya kira demikian Pak Rudi, dan kembali kepada teman-teman dari 7 LPTK, tolong kegiatan revitalisasi LPTK ini betul-betul bisa mengukur higher order thinking skill dan literasi digital terkait dengan dosen dan mahasiswa, juga di sekolah-sekolah di lab school masing-masing LPTK atau di sekolah mitranya. Karena revitalisasi LPTK ini tahun depan tahun depan pasti dilanjutkan, tapi berapa banyak uangnya itu sangat tergantung dari kegiatan implementasi Bapak dan Ibu tahun 2021. Tahun depan tuh saya masih menyiapkan dana sama Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu progresnya bagus, tentu saya akan mencarikan dan bisa mengkonfirm kembali Mas Menteri, Pak Dirjen dan Ibu Sekjen untuk meningkatkan dana, dan saya bisa mematikan beberapa pendanaan yang lain asalkan memang ini betul-betul sangat bagus. Tapi kalau biasa-biasa aja ya mungkin biasa juga sama aja dengan tahun ini begitu Bapak Ibu ya. Jadi tolong implementasi ini
betul-betul akan menjadi sejarah buat Bapak dan Ibu di LPTK. Sejarah juga sekarang baru 7 LPTK, nanti berarti akan ada 46 LPTK yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ini, baik negeri maupun swasta. Kemudian setelah itu kita kalau sukses, kita akan betul-betul meningkatkan kompetensi digital dan higher order thinking skill untuk seluruh dosen di FKIP dimanapun mereka berada. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak dan dengan seizin Bapak dan Ibu semuanya, seizin Pak Rudi dan kawan-kawan Wakil Rektor 1, mohon izin agar kegiatan ini barokah, kemudian kerjasama dengan para provider berjalan dengan baik, revitalisasi LPTK juga sukses. Mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama Allah yang Maha Pengasih dan ini dengan baik. Dan saya sangat yakin saya memberikan kepercayaan ini kepada Bapak dan Ibu di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang kompeten, dan di tangan orang yang akan membuat sejarah buat kita semuanya demi meningkatkan literasi digital di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ses yang telah menyampaikan arahan dan juga pembukaan. Sebelum ke teman-teman digital sekolah dan juga Orbit, mohon berkenan Pak Ketua untuk menyampaikan hasil pretest dan post-test tahap 1 pada program 1 sebagai laporan kepada Ibu Ses. Wah, mantap ini. Saya mantap Pak Angga, mantap. Ya. Terima kasih Bu Ses. Ya. Saya ingin melaporkan hasil pretest dan post-test untuk tahap 1 dulu ya, karena untuk tahap 2 itu kira-kira minggu kedua bulan November, dan untuk program lainnya itu di akhir November. Tapi alhamdulillah ini untuk tahap 1 Pak Angga hasilnya menggembirakan menurut saya. Alhamdulillah. Nah ini ya, jadi di tahap 1 itu rata-rata gainnya itu ada 7, sebentar Pak Angga, sebentar. Yang tadi Pak Angga mungkin. Nah ini bisa dilihat itu rata-rata pretestnya itu 41,39, post-testnya 5868, dan gainnya 17,28. Dan ini berarti kira-kira 3 minggu lah, 3 minggu ya setelah teman-teman mendampingi ke sekolah gitu ya. Dan kalau kita lihat secara ini, coba Pak Angga lanjut. Dosen paling tinggi ya Pak? Ya ini Bu, akan terlihat di grafik dosen itu paling tinggi. Gainnya paling tinggi. Ya, dosen paling tinggi, kemudian juga yang kedua mahasiswa ya. Guru dan siswa itu relatif dekatan. Nanti kita lihat mungkin di tahap keduanya. Lanjut Pak Angga. Ini sudah saya analisis Bu. Siap. Ternyata perbedaan itu, gain itu signifikan untuk semua sasaran, dosen, mahasiswa, guru, siswa itu semua signifikan. Jadi alhamdulillah lah dengan adanya beberapa kegiatan yang kita telah laksanakan, saya agak gembira ya, karena mungkin ini merupakan salah satu model yang bisa kita kembangkan ke depan untuk meningkatkan literasi siswa terutama. Sementara itu Bu Ses. Siap. Pak Rudi, terima kasih banyak. Wah ini saya sampai bergetar nih tubuh saya nih. Alhamdulillah Bu. Ini saya dredeg kata orang Jawa bilang ya, karena saya sebetulnya menunggu-nunggu hasil ini Pak Rudi sangat ingin mendapatkan hasil yang seperti Pak Rudi laporkan. Jadi terima kasih banyak ya kepada seluruh rektor, seluruh wakil rektor 1, 2, 3, dan 4 serta teman-teman dari tim UPI yang mengawal kegiatannya dengan sangat baik, dan juga Pak Angga. Saya kira hasil tadi mencerminkan yang sangat luar biasa. Mohon izin nih Pak Rudi, dilakukan hal yang sama ya Pak untuk yang kompetensi digital ya. Jadi pretestnya berapa, prosesnya berapa, tentu ini akan memberikan warna yang luar biasa. Kita nanti akan punya program revitalisasi LPTK penuh angka dan makna begitu ya. Dan ini saya akan mudah tuh mengkonfirmasi Menteri ya. Pak Rudi saya kira awal mungkin nanti saya kirim lewat papa saya Bu ya. Ya baik. Terima kasih banyak. Jadi Pak Rudi dan kawan-kawan tentu ini saya nanti akan melihat
di LPTK mana yang paling tinggi gainnya untuk dosen dan paling tinggi gainnya untuk mahasiswa. Karena kalau guru kan saya mungkin tidak bisa touching ya Pak ya. Kalau mahasiswa saya bisa touching. Nanti Pak Rudi tahun depan kan kita akan ada tambahan untuk kampus mengajar itu sebanyak 35.000. Jadi 35.000 dari LPDP, 35.000 dari Dikti. Ya Pak ya, itu akan tambah menjadi 70.000. Dan nanti mungkin Pak, kita akan melakukan berbagai macam desiminasi kepada teman-teman LPTK yang punya gennya 3 tertinggi untuk dosen dan mahasiswa. Dan nanti dari sana kita akan buatkan desiminasi supaya nanti kita punya klaster-klaster untuk higher order thinking skill, PISA dan TIMSS pada klaster mahasiswa dan dosen yang memang sangat bagus. Begitu ya Pak Rudi ya? Ya. Jadi nanti kita betul-betul seperti ya meneteskan minyak di atas air ya. Tadinya satu titik tapi lama-lama menyebar dengan sangat baik, dan kalau kena cahaya menjadi punya warna pelangi yang bisa memberikan selain minyaknya menutupi seluruh permukaan air begitu ya, tapi juga memberikan cahaya yang luar biasa bagusnya. Saya berharap ini juga dilakukan dengan baik, tapi setelah nanti minyak tersebar dengan baik di seluruh permukaan air, kita siapkan deterjen ya Pak ya, untuk menjadi emosi yang sangat baik itu literasi digital maupun higher order thinking skill. Saya sangat senang nih Pak. Minta tolong Pak Rudi kalau boleh dilihat game siswa 17 itu, apakah itu identik dengan berapa level PISA ya Pak ya? Supaya kan kalau PISA kita sekarang masih 379. Itu kalau kita naik 17 gen itu kira-kira identik dengan naik berapa? Begitu ya Pak, minta tolong untuk dikonversi. Ya, nanti kita akan bareng-bareng dengan ini assessment. Ya, puaskan. Baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, silakan saya kembalikan kepada Pak Rudi. Ya. Sama Pak Angga. Baik, terima kasih Bu Ses. Alhamdulillah. Aduh, saya juga ikut tenang Bu. Ya, saya deg-degan banget Bapak. Terima kasih Bu Ses dan juga Pak Rudi. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Digital Sekolah untuk menyampaikan sekilas terkait dengan rencana program. Ziko, ada? Ya, mungkin saya yang akan mewakili Pak Ziko ya, Pak Angga. Sebelumnya terima kasih banget nih Bapak Ibu rekan-rekan, kami sudah diberikan waktu untuk hadir di sini. Mungkin saya akan izin sedikit menjelaskan mengenai gimana sih gambarnya nanti begitu rekan-rekan dosen gitu ya, kita akan belajar bersama berkolaborasi dalam digital sekolah. Nah, mungkin nanti sesi kita itu akan dimulai di tanggal 8 November, yang artinya minggu depan gitu ya, dan itu akan dilakukan sebanyak kurang lebih 32 sesi, di mana masing-masing sesi itu akan dilakukan selama 2 jam, jadi total 64 jam. Nah, nantinya sesi ini tuh akan berlangsung dari hari Senin sampai Sabtu, tapi itu dilakukan di luar jam kerja. Jadi nggak akan mengganggu waktunya rekan-rekan dosen sekalian gitu. Jadi kalau di hari Senin sampai Jumat, itu kan kita lakukan di jam 7:15 malam sampai jam 7:19 malam. Mungkin kenapa jam 7:15? Karena kita akan memberikan kesempatan gitu ya buat rekan-rekan kita yang muslim untuk melaksanakan sholat isya dulu, agar nanti itu bisa berlangsung secara lebih efektif gitu kan, nggak ada yang menyusul. Dan hari Sabtu akan kita lakukan dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang gitu, jadi dari Senin sampai Sabtu. Dan nanti metode pembelajaran yang akan dilakukan di digital sekolah itu kita akan fokus kepada praktek. Jadi kita akan fokus ya Bapak Ibu rekan-rekan akan pengerjaan dataset dan modeling. Jadi kita akan coba tuh biar semakin terbiasa kan gimana sih kita tuh untuk beraktivitas layaknya seorang data analis atau scientist gitu misalnya. Kita akan fokus kepada itu. Dan nanti pembelajarannya akan menggunakan metode synchronous learning. Jadi buat Bapak Ibu rekan-rekan yang nanti ingin bertanya itu bisa gitu langsung. Jadi tinggal misalnya kita lagi seperti ini kan diskusi dan ada yang mau ditanyakan, itu silakan gitu, feel free. Justru kita sangat mendorong terjadinya diskusi karena kan kita berharap ini tuh dua arah gitu ya, jangan sampai satu arah pembelajarannya. Dan nanti juga untuk media pengajarannya kita akan menggunakan Zoom seperti yang sedang kita gunakan sekarang, dan kita juga akan mengutilisasi Google Classroom, di mana nanti Bapak Ibu rekan-rekan peserta itu bisa mengakses slide materi ataupun mungkin rekaman pembelajaran maupun tugas gitu ya di dalam Google Classroom tersebut. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu sih Pak Angga dan rekan-rekan yang hormati. Mungkin acara saya kembalikan lagi ke Pak Angga.
Silakan Pak. Terima kasih Pak Adit dari Digital Sekolah yang sudah menyampaikan gambaran pelaksanaan nanti pelatihannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari teman-teman Orbit, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Paris, Pak Rudi dan Pak Angga untuk peluang ini buat kami untuk membantu negara dengan program-program kegiatan yang menurut kami sangat penting karena program seperti ini harus bisa cascading sampai itu bisa ke seluruh Indonesia biar benchmark kami sudah naik. So itu tujuan dari Orbit juga begitu Ibu. Saya tadi dengar dari Ibu berapa guideline. Nah, kami sampaikan ini ke tim kami juga karena memang ini kan pertama kali kita melakukan program ini, tapi kami bisa belajar dari ini apa yang kelebihannya, kekurangannya, biar kita bisa bikin program yang lebih tepat untuk fase 2. So itu adalah learning point buat kami juga, biar kita juga continuously upgrading program-program kami, biar kami bisa dapat semua poin-poin dari Ibu itu dalam program kami. Itu satu Bu. Kedua adalah project based learning dan collaborative learning itu adalah dua hal yang penting buat Orbit. Bagaimana program kami bisa dipraktekkan di kampus dengan guru maupun dengan siswa-siswa mahasiswa di sana, karena itu yang faktor yang penting, karena jangan sampai kita cuma bagi sertifikat, itu kan tidak bermanfaat buat siapapun. Yang penting adalah ini skills yang benar-benar bisa menggunakan di classroom. Dari situ kami juga harap semua peserta yang ikut dengan kami bisa kolaborasi dengan tim kami dan juga dengan trainer-trainer kami, biar kami sama-sama bisa desain satu program yang bisa memenuhi semua poin-poin yang tadi disebut oleh Ibu Paris juga. Saya sangat setuju dengan approach ini, biar kalau kami bisa sukses dan kami sudah dapat hasil yang diinginkan, bisa kami juga ikut bantu untuk bawa ke seluruh Indonesia, karena itu poin yang penting. Jangan sampai hanya ada 200 atau 300 orang yang sudah di-train. Kita perlu ini bisa skala besar. Tapi untuk dapat skala besar, kita harus mulai dari satu pilot atau satu poin, biar kita sama-sama bisa tahu ini benar, ini jalan. Jangan sampai kita ulangi yang salah ya, program ke seluruh Indonesia. Harus ada yang dapat yang benar dulu. Dan itu analitika dari Ibu Paris sama Pak Angga sama Pak Rudi itu sangat membantu kami untuk cari tahu apakah program kami udah cukup atau perlu di-reinforce dengan sesuatu yang mungkin belum ada. Itu yang learning process Ibu dari kami juga. Orbit juga selalu bikin upgrade kurikulum setiap bulan. Karena kita dapat banyak input-input dari siswa kami, kita bisa carikan apa yang kekurangannya, bagaimana kami bisa tambahkan itu. So itu dah dari prinsip dari Orbit, kami sangat menghargai kepercayaan ini. Terima kasih banyak. Secara jadwal dan lain, ada teman saya, Mr. Ravi ada di sini yang secara direktur program. Mungkin saya minta dia 2 menit kasih singkatan untuk program kita, bagaimana kami udah desain program dalam biar bisa selesai dalam waktu yang ada untuk proyek ini. Mas Ravi, silakan. Terima kasih Sachin. Pak Angga, boleh saya minta izin untuk share screen? Silakan Pak Rafi, silakan. Iya, kasih. Terima kasih Pak Sachin, Ibu Paris, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin share screen sedikit tentang program kami, biar lebih jelas untuk semua teman-teman yang ada di sini tentang jadwal dan schedule. Ini adalah schedule yang kami sudah didesain. Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, termasuk 30 menit untuk Ishoma. Dan karena kita ada 3 program yang akan jalan AI untuk para pendidik, ada keterampilan untuk masa depan 4.0 untuk para pendidik, dan TOT kewirausahaan untuk para pendidik. So, kita ada 3 program. So kita sudah siapkan schedule. Saya akan show di sini sebentar. Yes. Schedule yang diterapkan.
yang program AI untuk pendidik akan TOT kita plotkan untuk mulai tanggal 11 November, itu minggu depan, dan ini akan selesai kira-kira tanggal 3 Desember. Kalau untuk keterampilan masa depan untuk para pendidik kan ada dua section. Section 1 yaitu ABA 21 Skills dari Microsoft. Itu akan mulai tanggal 15 November, dan kami kasih kesempatan untuk certification langsung dari Microsoft 3 hari, yaitu Desember 1, 2, 3. Dan setelah itu yang life skills atau keterampilan untuk para pendidik, ini akan mulai tanggal 5 Desember dan selesai tanggal 16 Desember. Yang terakhir yaitu TOT kewirausahaan untuk para pendidik akan mulai tanggal 15 juga November dan selesai hampir sama tanggal 14 Desember. Setiap kelas kami plotting untuk 3 jam, dan seperti Pak Sachin barusan bilang, program kami itu sangat interaktif, dan menurut feedback kami yang sudah dapat itu cukup seru ya, because ada beberapa game, ada beberapa modeling yang cukup bikin menarik untuk semua orang yang ikut sertakan. Kami juga sangat ada harapan sangat besar program ini akan direplikasi, dan ini adalah pilot project seperti Pak Sachin barusan bilang. Dan kami ingin sekali dapat feedback juga dari semua peserta yang ikut dalam program ini, karena we want to improve. So kami sangat ingin program ini bermanfaat untuk negara ini, dan kalau memang ada perlu yang kita modifikasi, we will be waiting for your feedback. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sachin dan juga Pak Raffi dari Orbit. Selanjutnya Pak Rudi untuk menyampaikan tanggapan. Oke, izin Bu Ses, apakah kita boleh tadi sampai kegiatannya sampai minggu ke 2 Desember ya? Boleh Pak. Tadinya boleh. saya ingin boleh? Boleh. Oh, begitu kalau boleh ya. Gini Pak Raffi, berarti terakhir minggu ke 2 Desember ininya. Betul Pak. Sudah selesai. Betul. Karena kalau lebih dari sana nanti kami repot untuk melaporkan kan gitu ya. Gitu. Jadi ya kita ada option Pak, kalau memang perlu kita juga bisa mengadakan hari Sabtu, tapi kita sengaja keep Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 7 karena kami pikir itu mungkin lebih bermanfaat untuk para teman di sini. Tapi kalau keberatan, memang kita juga bisa mengajarkan hari Sabtu juga. Dan kalau gitu ya mungkin bisa selesai 5 hari lebih awal. Tapi ini tergantung feedback dari LPTK ya. Tapi kita harus sekaligus semua. nanti kan nanti ada diskusi di masing-masing grup ya. Nanti dirancang pokoknya kalau bisa bulan Desember minggu kedua sudah selesai. Begitu. Supaya nanti kami ada waktu untuk melaporkan semua kegiatan ke Bu Faris ya, ke Dikti gitu ya. Begitu Pak Raffi ya. Oke, saya kira bagus ini Pak Angga. Terima kasih Pak Rudi. Dari Bu Ses, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya kira saya cukup Pak. Terima kasih atas progress reportnya, sangat luar biasa. Saya sangat berharap hasil dari literasi digital untuk para dosen sukses dan melebihi gain dari higher order thinking skill. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ses. Itu doa untuk kita semua ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin akan ditutup oleh Pak Warek 1, Pak Prof Didi. Sepertinya belum bisa. Untuk penutupan saya serahkan kepada Pak Dr. Ruby sebagai Ketua Tim Revitalisasi LPTK tahun 2021. Pada Pak Dr. Ruby, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan program-program dari teman-teman provider. Yang kedua tadi masih ada sedikit perubahan
itu mohon diselesaikan sampai besok jam 16 ya, sehingga nanti Pak Angga bisa mengolah lagi dan kita akan melaporkan ke teman-teman provider bahwa jumlah fee-nya berapa gitu ya. Yang ketiga, mohon tadi ada beberapa yang masuk, bagi teman-teman yang belum bisa masuk sepada mungkin ya Pak Angga mungkin difasilitasi oleh teman-teman di Direktorat STI-nya masing-masing. Jadi kita akan mulai kegiatan mikrokredensial untuk dosen ini paling telat tanggal 8 November ya, paling telat 8 November dan paling telat berakhir pada minggu kedua bulan Desember. Terkait dengan hal-hal yang turut tentang itu, anggaran dan segala macam, insya Allah mohon segera teman-teman dari LPTK mengajukan anggaran ke kami ya, untuk dana yang akan kami sampaikan sesuai dengan yang tadi disampaikan, dan nanti dengan teman-teman provider kita akan diskusi secara daring lagi ya. Biasanya kami mengirimkan kan dua tahap Pak ya. Tahap pertama nanti setelah pembukaan, tahap kedua sebelum penutupan gitu. Itu saja mungkin informasinya Bapak dan Ibu. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Semoga semuanya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rudi sebagai Ketua Tim Revitalisasi LPTK tahun 2021 yang telah menutup acara kegiatan hari ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, acara hari ini telah berakhir. Mohon berkenan nanti untuk melanjutkan diskusi di grup WhatsApp sesuai dengan provider dan juga program yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Entah Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sultan semangat ya. Ya Pak Rudi. Ya. Kita berapa lagi? Ya. Ya siap. Thank you.